warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini, bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Budaya Melayu Riau di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi mengenai mendirikan Provinsi Riau pada pokok pembahasan Riau pada awal kemerdekaan Indonesia dan wacana pembentukan Provinsi Riau. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, terlebih dahulu kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menganalisis tentang perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Riau pada awal kemerdekaan Indonesia. Kelahiran pemerintahan Indonesia menyusul kemerdekaan dari penjajahan dibagi berdasarkan provinsi-provinsi. Pada tahap awal, Sumatera yang dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai suatu provinsi yang bersifat administratif. Baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947, pulau ini ditetapkan berstatus menjadi provinsi penuh yang berpusat di Medan. Sekitar 1 tahun setelah Provinsi Sumatera didirikan atau pada tahun 1948, terbentuklah 3 provinsi lagi di pulau ini, yakni Provinsi Sumatera bagian utara, Provinsi Sumatera bagian selatan, dan Sumatera Tengah. Khusus Sumatera Tengah berpusat di Bukit Tinggi, berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948. Daerahnya meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Keresidenan Jambi, dan Keresidenan Riau. Khusus Keresidenan Riau terdiri atas 4 kabupaten, yakni Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau. Oleh karena keadaan dalam perang, Provinsi Sumatera Tengah waktu itu bersifat militer atau disebut Provinsi Sumatera Tengah Jilid 1. Baru pada tahun 1950 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 4 Tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950, daerah ini ditetapkan kembali menjadi Provinsi Sumatera Tengah. Wacana pembentukan Provinsi Riau. Usulan pembentukan Provinsi Riau didasari oleh banyak hal. Bergabung dengan Sumatera Tengah dirasakan menghambat perkembangan Riau dalam hal urusan kedinasan dan perekonomian. Kesejahteraan menurun jauh dibandingkan dengan ketika diperintah oleh kerajaan. Maka usulan pemisahan Riau dari Provinsi Sumatera Tengah ini tidak lain hanya untuk memudahkan urusan, memakmurkan rakyat, serta menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dari kebudayaan Melayu yang agamis di Asia Tenggara. Dilihat dari sosial ekonomi, masyarakat Riau ini berkiblat ke Malaysia. Malahan alat tukar dalam bentuk uang dibuat khusus seperti adanya dolar Kepulauan Riau. Arah perdagangan dan perkembangan pasar juga bergantung pada jalur Selat Malaka. Memang sejak sebelum dan pada masa kolonial, Riau ini tidak dapat dipisahkan dari negeri-negeri Melayu di semenanjung Malaysia dan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau. Tidak hanya persoalan kedinasan yang terbatas jarak tempuh dan juga perekonomian, geobudaya dan geososial di wilayah yang bernama Riau ini berbeda dibandingkan dengan keresidenan di Sumatera Tengah lainnya.
yakni Sumatera Barat dan Jambi. Dari segi geografis pun, Riau memiliki sungai dan laut yang menyebabkan penduduknya sangat bergantung pada perairan. Jika dilihat dari sumber alam, kita bisa lihat perbedaannya sebagai berikut ini. Selain dari sumber alam, sebaliknya pembangunan di Riau juga amat sedikit. Sebagai contoh adalah pendidikan. Pada tahun 1950-an di Provinsi Sumatera Tengah itu terdapat 27 SMP negeri, tetapi hanya ada 4 SMP negeri saja yang berada di Keresidenan Riau. Selebihnya 21 SMP negeri berada di Sumatera Barat dan 2 SMP negeri berada di Jambi. Begitu juga dengan sekolah teknik dan juga sekolah teknik menengah. Yang se-Sumatera Tengah itu berjumlah sebanyak 14 sekolah dan hanya ada 1 sekolah yang berada di Riau dan 1 sekolah lagi berada di Jambi. Selebihnya berada di Sumatera Barat. Membicarakan daerah pada waktu itu menjadi keniscayaan, menyusul semakin kondusifnya keadaan Indonesia memasuki tahun 1950-an. Pengakuan kemerdekaan dari negara lain termasuk Belanda sudah semakin mantap, sehingga pembicaraan ke dalam dengan sendirinya mendapat kesempatan yang luas. Tidak terkecuali memandang daerah sendiri dari sudut sejarah dan kebudayaan secara umum. Keragaman Riau misalnya percampuran antara kekerabatan sosial menurut garis ayah dan ibu dipandang sebagai suatu hal yang membedakannya dengan keresidenan yang lainnya. Itulah tadi pembahasan mengenai Riau pada awal kemerdekaan Indonesia dan wacana pembentukan Provinsi Riau. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.